Halo semuanya, gue Cidat. Selamat datang kembali. Pernah nggak sih lu lagi santai, niatnya cuman mau scrolling bentar buat hiburan, pas nutup aplikasi, yang ada malah perasaan insecure. Tiba-tiba lu ngerasa hidup lu gitu-gitu aja, nggak sekeren temen lo yang baru posting liburan di Eropa, nggak sebahagia sepupu lo yang pamer foto keluarga harmonis, dan nggak sesukses orang random yang lu follow yang baru aja beli mobil baru. Tiba-tiba kepercayaan diri lo anjlok dan lo mulai bertanya kenapa hidup gua nggak sesempurna mereka. Kalau lo pernah ngerasain itu, lo nggak sendirian. Ini adalah jebakan psikologis paling umum di era digital. Media sosial yang seharusnya jadi alat buat terhubung, diam-diam udah jadi panggung sandiwara raksasa yang pelan-pelan merusak kesehatan mental dan kepercayaan diri kita. Di video ini kita bakal ngebongkar tuntas kenapa ini bisa terjadi. Kita akan bedah kenapa hidup orang lain selalu kelihatan sempurna, gimana realita palsu ini diciptakan, dan gimana cara media sosial secara sistematis bikin lo merasa insecure. Dan yang paling penting, gue bakal kasih tahu cara buat ngelawan balik dan merebut kembali kendali atas mental lo. Kandu digital. Kenapa lo nggak bisa berhenti scrolling? Sebelum kita ngebahas soal insecure, kita harus paham dulu kenapa kita susah banget lepas dari HP. Kebiasaan scrolling itu bukan sekadar kebiasaan buruk biasa, tapi sebuah kecanduan yang sengaja dirancang oleh platform media sosial itu sendiri. Ini bukan salah lo sepenuhnya, otak lo emang lagi dibajak. Setiap kali lo dapet like, komentar, atau notifikasi, otak lo melepaskan zat kimia yang namanya dopamin. Dopamin ini ngasih sensasi, seneng, dan puas sesaat. Otak lo kemudian ngerekam aktivitas ini sebagai sesuatu yang menyenangkan dan harus diulang lagi. Inilah yang menciptakan lingkaran setan. Lo posting, dapat likes, ngerasa seneng, terus pengen posting lagi biar seneng lagi. Gejalanya jelas. Bangun tidur, yang dicari pertama kali HP, cemas, dan gelisah kalau nggak ada internet, dan ngebiarin notifikasi ganggu kerjaan atau tugas penting lo. Kecanduan inilah yang jadi pintu gerbang buat semua dampak negatif lainnya. Karena semakin sering lo terpapar, semakin dalam lo masuk ke jebakan perbandingan. Panggung sandiwara terbesar di dunia. Bongkar fake reality media sosial. Sekarang mari kita jawab pertanyaan utamanya. Kenapa hidup semua orang di media sosial kelihatan sempurna? Jawabannya simpel. Karena itu semua cuma sandiwara. Media sosial adalah panggung dan setiap orang adalah sutradara sekaligus aktor utama dari film tentang kehidupan ideal mereka. Orang hanya akan mengunggah cuplikan terbaik atau highlight reel dari hidup mereka. Lu cuman lihat foto liburan yang paling bagus dari ratusan foto yang gagal. Lu cuman lihat pengumuman promosi jabatan, bukan cerita begadang dan stres berbulan-bulan sebelumnya. Lu cuman lihat senyum bahagia di foto pernikahan, bukan pertengkaran-pertengkaran kecil yang pasti ada di setiap hubungan. Nggak ada yang bakal posting foto pas lagi nangis karena ditolak kerja, pas lagi pusing mikirin tagihan, atau pas lagi berantem sama pasangannya. Media sosial itu bukan cerminan realita, tapi sebuah etales yang isinya versi kehidupan yang sudah dikurasi, diedit, dan disempurnakan. Sebuah penelitian bahkan menyebutkan bahwa paparan terhadap standar kesuksesan atau kecantikan yang semu di media sosial sejak usia dini bisa bikin seseorang tumbuh dewasa dengan perasaan gak pernah puas sama pencapaiannya sendiri yang ujung-ujungnya bisa berisiko depresi. Jadi saat lo lihat kehidupan seseorang yang kelihatan sempurna, inget lo cuman lagi nonton trailer filmnya, bukan nonton filmnya secara utuh dengan segala drama dan adegan yang gak enaknya. Jebakan perbandingan. Kenapa rumput tetangga selalu terlihat lebih hijau? Inilah inti dari masalahnya. Manusia itu secara alami punya kecenderungan buat membandingkan dirinya dengan orang lain. Ini normal. Tapi media sosial mengubah kebiasaan normal ini jadi penyakit kronis. Lo nggak lagi ngebandingin diri sama segelintir temen deket lo, tapi sama ratusan bahkan ribuan orang dari seluruh dunia yang fitnya udah lo kurasi sendiri. Masalahnya, perbandingan ini nggak adil. Lo membandingkan adegan di belakang panggung hidup lo yang berantakan dengan segala kecemasan, kegagalan, dan kebingungan lo. Dengan adegan di atas panggung hidup orang lain yang udah dipoles sempurna. Tentu aja lo bakal kalah, tentu aja lo bakal ngerasa hidup lo payah.
Perasaan iri, sedih, dan gak nyaman setelah lihat postingan orang lain itu adalah gejala umum dari jebakan perbandingan ini. Lo lihat temen lo beli barang baru, lo jadi pengen. Lo lihat orang lain liburan, lo jadi ngerasa hidup lo membosankan. Fenomena ini dikenal sebagai FOMO atau Fear of Missing Out, yaitu rasa cemas dan takut ketinggalan informasi atau tren terbaru. Dorongan buat nggak mau ketinggalan inilah yang seringkali bikin kita jadi konsumtif dan ngambil keputusan finansial yang buruk cuma demi bisa pamer juga di media sosial. Dampak nyata di dunia nyata, dari insecure sampai gangguan tidur. Kebiasaan scrolling dan membandingkan diri ini bukan cuma bikin baper sesaat. Dampaknya nyata dan bisa merusak berbagai aspek kehidupan lo secara perlahan. Aida. Pertama, kesehatan mental lo jadi taruhannya. Penggunaan media sosial yang berlebihan secara konsisten dihubungkan dengan peningkatan risiko gangguan mental seperti kecemasan dan depresi. Lo jadi terus-terusan cemas tentang penilaian orang lain atas postingan lo dan merasa tertekan buat nampilin citra yang sempurna. Kedua, kepercayaan diri dan harga diri lo anjlok. Terus-menerus merasa kurang dari orang lain akan menggerogoti self-esteem lo. Lo jadi gampang meragukan kemampuan diri sendiri dan merasa nggak berharga. Ketiga, kualitas tidur lo berantakan. Kebiasaan main HP sebelum tidur itu musuh terbesar buat tidur nyenyak. Paparan cahaya biru dari layar HP bisa menghambat produksi hormon tidur, bikin lo jadi susah terlelap. Kurang tidur seperti yang kita tahu bakal bikin mood makin jelek dan kecemasan makin menjadi-jadi keesokan harinya. Keempat, produktivitas lo hancur. Media sosial adalah rajanya distraksi. Notifikasi yang muncul terus-menerus bikin fokus lo pecah dan akhirnya lo jadi suka menunda-nunda pekerjaan penting. Waktu yang seharusnya bisa lo pakai buat belajar skill baru atau ngerjain tugas malah habis buat scrolling tanpa tujuan. Terakhir, lo jadi makin jauh dari dunia nyata. Terlalu asyik dengan interaksi virtual bisa bikin lo ngabaikan hubungan di dunia nyata. Kualitas waktu bareng keluarga dan teman jadi berkurang karena lo lebih milih sibuk sama HP. Padahal koneksi di dunia nyata lah yang sebenarnya bisa ngasih dukungan emosional yang tulus. Stop scrolling. Cara merebut kembali kendali mental lo. Oke, sekarang lo udah tahu gimana cara kerja racunnya. Pertanyaannya, gimana cara nawarinnya? Kabar baiknya, lo punya kekuatan penuh buat ngubah ini. Kuncinya adalah dengan sadar dan sengaja mengambil alih kendali. Langkah pertama yang bisa lo lakuin adalah detox media sosial. Ini bukan berarti lo harus hapus semua akun lo selamanya. Detox media sosial artinya lo puasa atau istirahat sejenak dari media sosial buat ngasih waktu otak dan mental lo buat pulih. Tujuannya adalah buat mengurangi ketergantungan, menurunkan kecemasan, dan bikin lo lebih fokus sama diri sendiri dan dunia nyata di sekitar lo. Gimana cara praktisnya? Mulai dari yang paling gampang, matikan semua notifikasi media sosial di HP lo. Ini adalah langkah kecil dengan dampak raksasa. Tanpa notifikasi, lo yang megang kendali kapan mau buka aplikasi, bukan aplikasi yang manggil-manggil lo. Selanjutnya batasi waktu penggunaan. Tentukan jadwal khusus kapan lo boleh buka media sosial, misalnya cuma 30 menit di pagi hari dan 30 menit di malam hari. Manfaatkan fitur timer aplikasi yang ada di HP lo. Dan yang paling penting, buat aturan keras. Jangan main HP pas baru bangun tidur dan 1 jam sebelum tidur. Ganti kebiasaan itu dengan baca buku, nulis jurnal, atau ngobrol sama orang rumah. Langkah berikutnya adalah kurasi ulang feed lo. Media sosial itu kayak makanan buat pikiran lo. Kalau lo terus-terusan makan sampah, ya pikiran lo bakal jadi kotor. Beranikan diri buat unfollow akun-akun yang isinya cuman pamer dan bikin lo ngerasa insecure. Sebaliknya, follow akun-akun yang ngasih inspirasi, edukasi, atau hiburan positif yang beneran bikin lo ketawa. Jadikan timeline lo tempat yang aman dan menyenangkan buat mental lo. Dan yang terakhir, ganti kebiasaan scrolling dengan kebiasaan produktif. Setiap kali tangan lo gatel pengen buka Instagram atau TikTok, sadari pemicunya. Apa lo lagi bosen, stres, kesepian? Begitu lo sadar, langsung alihkan ke aktivitas lain. Kalau bosen, coba jalan kaki keliling komplek. Kalau stres, coba dengerin musik yang nenangin. Kalau kesepian, telepon teman deket lo.
Mengganti kebiasaan buruk dengan kebiasaan baik itu jauh lebih efektif daripada cuma sekadar berusaha berhenti. Pada akhirnya, lo harus ingat ini baik-baik. Nilai diri lo nggak ditentukan oleh jumlah likes atau seberapa sempurna kehidupan lo kelihatan di dunia maya. Kehidupan nyata itu berantakan, penuh lika-liku, dan itu normal. Berhenti membandingkan bab 1 hidup lo dengan bab 20 hidup orang lain. Fokus pada progres lo sendiri, sekecil apapun itu. Kebahagiaan yang tulus datang dari dalam diri dan koneksi nyata, bukan dari validasi di layar HP. Terima kasih sudah nonton video ini sampai habis. Gue Jidat, sampai jumpa di video berikutnya.